Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imrion Aliteva, NIM 2003030036, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kedua dari tugas saya mengenai pengantar sosiologi. Yang pertama, status sosiologi dan sosiologi sains. Selama kita terkesan pemahaman dan kendali kita atas dunia, material para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba menjelaskan yang membedakan sains modern dan berhasil dari jalan buntu seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau membaca masa depan kita di masa depan. Sayangnya semua upaya semacam itu gagal menghasilkan garis demokrasi yang tidak ambigu. Dan ketika kita melihat lebih dekat pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk menyamai gambaran yang dilukis oleh para filsuf. Titik awal yang baik adalah menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik harus konsisten secara internal. Ini segera memisahkannya dari banyak hal yang lulus untuk penalaran awam. Ibuku lebih sering mengontraksi dirinya sendiri, bahwa sesuatu yang dia katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pernyataan berikut. Hampir tidak pernah mengganggunya, dia tidak pernah mengkritik kafe pinggir jalan dan menyatakan bahwa makanannya keji dan porsinya terlalu kecil. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini jauh lebih ketat daripada yang biasa diterima oleh orang awam. Standar sangat berbeda berlaku misalnya dalam pengobatan konvensional dan alternatif. Meskipun didorong oleh keharusan komersial untuk memasarkan obat-obatan baru, mereka ke pasar sebelum persaingan. Perusahaan farmasi melakukan uji coba yang panjang dan ekstensif pada produk mereka. Dalam pengujian tersamar ganda, sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kontrol. Seorang diberi obat baru, yang lainnya placebo yang tidak berbahaya dan lebam. Sampai alokasi terungkap pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak mengetahui siapa yang mendapatkan obat yang sebenarnya dan siapa placebo. Terapi alternatif seperti penyembuhan iman, akupuntur, dan terapi magno jarang diuji pengalaman pribadi praktisi didukung oleh beberapa anekdot. Penyembuhan ajaib dianggap cukup untuk membangun efektivitas. Pengujian seperti itu tidak pernah dilakukan secara buta ganda, dan dengan demikian kemungkinan bahwa setiap manfaat yang disarankan akibat efek placebo tidak pernah dihilangkan didukung oleh beberapa anekdot ajaib yang dianggap cukup membangun efektivitas. Pengujian seperti itu tidak pernah dilakukan secara buta ganda. Dan dengan demikian kemungkinan bahwa setiap manfaat yang dirasakan akibat efek placebo tidak pernah dihilangkan. Untuk kesimpulan, untuk meringkas keraguan apapun yang mungkin kita miliki tentang seberapa dekat ilmuwan aktual mengenai diri standar tinggi yang dilakukan dengan mengapa itu berhasil, kita tidak perlu ragu bahwa ilmu alam tentang dunia material, penalaran kritis, pengumpulan bukti yang jujur dan rajin, bukti yang terbaik yang tersedia, mencari bukti yang menyangkal alih-alih mendukung argumen, terlibat dalam pertukaran terbuka ide dan data yang tidak dibatasi oleh komitmen ideologis. Semua dari ini dapat diadopsi secara menguntungkan oleh ilmu-ilmu sosial. Lapisan konstruksi atau pemecah aturan. Realitas berulang kali direkonstruksi berlapis-lapis, dapat digambarkan dengan contoh hukum dan pelanggaran hukum. Tidak diragukan lagi bahwa hukum adalah produk manusia. Buku ilmu politik dan fikih bisa menyebutkan nama orang yang membuatnya. Di Inggris Raya, parlemen membuat undang-undang. Di Amerika Serikat,
Kongres Senat membuat hukum federal, sedangkan badan legislatif negara bagian membuat hukum sebagai dasar negara. Selain itu, kita dapat mencatat bahwa meskipun hakim dan hakim seharusnya hanya menafsirkan dan menerapkan aplikasi mereka sendiri dapat membuat undang-undang baru. Jadi mulai dengan rumus sederhana bahwa kejahatan adalah kejahatan yang melanggar hukum dan segera menemukan bahwa masalahnya jauh lebih rumit, tampaknya ada begitu banyak lapisan pemfilteran, pengambilan keputusan, dan interpretasi sehingga kami akan lebih akurat untuk mengatakannya. Sistem peradilan pidana adalah kompleks dari konstruksi sosial yang berulang dengan setiap elemen didorong kepentingannya sendiri dan dengan masing-masing elemen dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada tahap lain. Penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh polisi merupakan contoh yang baik dari umpan balik tersebut. Pada tahun 1960-an sudah umum bagi polisi untuk mengabaikan pembantu rumah tangga. Mereka membenarkan hal ini dengan mencatat bahwa para korban KDRT sering menolak memberikan bukti di pengadilan dan bahwa pengadilan sering kali gagal untuk menghukum atau jika mereka benar-benar menghukum, menjatuhkan hukuman ringan untuk pasukan polisi dengan bisnis yang lebih dari cukup untuk menghabiskan sumber daya mereka. Pekerjaan rumah tangga tampaknya tidak sebanding dengan masalah tersebut, namun hal ini mulai berubah pada tahun 1970-an, ketika kelompok perempuan yang terorganisir berhasil menarik perhatian media terhadap kekerasan di rumah. Ini pada gilirannya mempengaruhi hakim dan menjadi kurang toleran terhadapnya. Gagasan bahwa ada banyak sekali kejahatan keluarga kekerasan di mana proporsi yang bergeser dilaporkan, dicatat, diproses, dan diadili masih mengasumsikan bahwa mentah proses peradilan adalah dunia tindakan yang secara tegas terbagi menjadi kejahatan dan non-kriminal. Penyebab dan konsekuensi. Dalam bab sebelumnya, saya membuat poin yang jelas bahwa meskipun realitas diskonstruksi secara sosial, ia memiliki kualitas yang bertahan lama dan menindas karena bagian yang dimainkan oleh salah satu dari kita adalah konstruksi itu. Adalah hal yang remeh, bahkan pemberontakan sadar kita melawan ketertiban, upaya melarikan diri kita cenderung mengikuti garis yang ditentukan sebelumnya. Salah satu cara perbedaan sosiologi dari akal sehat adalah dalam menantang citra kita yang disukai tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Contoh penelitian yang baik menemukan penyebab sosial apa yang kita anggap sebagai perilaku yang sangat pribadi adalah hubungan antar cinta dan identitas sosial. Di banyak masyarakat, pernikahan diatur oleh orang tua yang memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Dengan memperhatikan nilai aliansi antar keluarga, beberapa pengecualian atau sisa aristokrasi, misalnya orang-orang dalam masyarakat industri, bangga karena bebas dari pertimbangan asing seperti itu dan mengira mereka memilih semata-mata atas dasar alasan cinta yang samar tetapi sangat emosional. Di Inggris pada tahun 1997, sejumlah dari para pengusaha Yahudi melontarkan gagasan untuk mendirikan saluran televisi Yahudi. Ketika ditanya tentang konten program, salah satu dari mereka bercanda bahwa saluran tersebut mungkin menampilkan versi kencan buta di mana ibu kontestan dapat memilih tanggal. Konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu untayan gelang sosiologis adalah prinsip ironis dari hasil yang tidak terduga, seperti yang dikatakan oleh penyair Skotlandia Robert Burns dengan singkat, rencana terbaik dari tikus dan manusia di belakang Al-Glai. Kami berangkat untuk melakukan suatu hal karena tidak menyadari semua kekuatan sosial dan bentuk kita dan karena kita dapat
menginsipasi bagaimana tindakan kita akan diterima oleh orang lain, dan organisasi yang membuat orang untuk mempromosikan ide tersebut. Organisasi yang berkelanjutan untuk serikat buruh, serikat mereka hanyalah satu kepentingan, di mana mereka memiliki saham kecil, tetapi pegawai yang digaji serikat adalah majikan mereka. Mempertahankan organisasi menjadi penting daripada membantunya mencapai tujuan. Meskipun para sarjana dan bobot yang mereka berikan untuk penyebab berbeda dan uraian modernisasi di atas kesepakatan luas bahwa masyarakat industri pada dasarnya tidak seperti masyarakat agraris yang mendahuluinya. Untuk sebagian besar abad ke-20 ada argumen lebih lanjut tentang filter di mana dari dunia kita merupakan konsekuensi industrialisasi dan nama filter dari kapalitas bentuk di ekonomi, di mana industrialisasi kita telah terbentuk. Kesimpulan dalam esai singkat ini, tidak mungkin untuk mendeskripsikan sosiologi dengan mendaftar secara komprehensif kontribusi yang mengesankan bagi pemahaman kita tentang dunia yang telah dihasilkan oleh para praktisi disiplin. Karena saya telah mencoba referensi ke tokoh-tokoh utama dan kontribusi paling signifikan. Marx dan Weber di kelas, Weber tentang rasionalitas, Durkheim tentang anomi, Gehlen pada naluri, Merton tentang penyebab struktural kejahatan, Mead dan Coley tentang sosialisasi, Michel tentang peran dan total institusi. Saya juga mencoba memasukkan referensi yang cukup ke studi sosiologis, namun teks tersebut telah dirancang untuk menyajikan bukan ringkasan melainkan pengertian sosiologi. Jika sosiologi ingin sesuatu yang lebih dari sekadar spekulasi yang menarik atau tidak selalu menarik, maka harus demikian empiris, artinya teori yang penjelasannya harus didasarkan pada pengamatan yang baik terhadap dunia nyata. Oke, sekian dari review buku kedua saya. Saya ucapkan terima kasih.